Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya coba memberikan masukan kepada teman-teman para pejuang SK yang saat ini mungkin sedang membuat SK-nya, namun bikinnya agak banyak. Nah, jadi di sini saya coba memperkenalkan kepada teman-teman. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi dari Word, yaitu MailMerge, yang mana kita dapat menggunakan atau membuat surat dengan format sama tapi jumlahnya banyak. Nah, kayak gini kan kita di sini memiliki SK mengajar yang sudah kita buat. Namun di sini kita tahu kalau di sini harus diganti nih, nomor SK-nya bakal berganti. Kemudian nama dosennya berganti juga. Kemudian mata kuliahnya berganti juga. Nah, jadi supaya lebih gampangnya, yang jelas kita harus pertama kali adalah membuat nih. Ini adalah salah satu lampiran SK yang sudah saya buat sebagian, namun nanti tinggal memasukkannya aja. Nah, kita dapat masukkannya di sini. Nomor SK-nya nomor 1 untuk siapa, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, pokoknya apapun kebutuhan yang kita perlukan untuk dalam SK yang akan kita ganti-ganti nanti, itu kita masukkan di sini. Nah, di sini kita coba. Di sini karena tadi dilihat contoh pertama itu memiliki ada 4 mata kuliah. Jadi di sini, dan paling banyak tadi saya lihat dari SK yang telah dikumpulkan datanya itu ada 4 mata kuliah, 1 orang paling banyak. Nah, jadi di sini saya batasi kepada 4 mata kuliah yang dibuat kolomnya. Nah, di sini untuk total SK, jadi total SK ini saya bikin rumusnya sum ini tambah SKS pertama tambah SKS kedua tambah SKS ketiga. Jadi tinggal tarik, nanti dia sama semua. Nah, jadi kalau kita tambahkan, nanti dia ikut aja semua, ikut rumus. Nah, kemudian kita mulailah di sini bagaimana memasukkan Excel ini yang sudah memiliki data kepada Word tersebut. Nah, oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih mailings. Nah, pilih pertama mailings, kemudian baru kita pilih di mana Excel kita tadi kita simpan. Nah, jadi Excelnya harus disimpan dulu. Kalau kita tidak simpan, dia tidak akan terbaca sebagai data yang akan kita pilih. Jadi untuk tadi saya bikin judulnya adalah lampiran SK. Nah, jadi kita tinggal pilih select table-nya. Di sini nanti kalau misalnya sheet kita ini ada banyak, misalnya sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5. Nah, jadi di sheet ini bisa kita pilih. Nah, karena tadi cuma ada 1 sheet, maka saya pilih sheet pertama. Kemudian kita tambahkan. Nah, tambahkan dulu untuk di sini. Di sini otomatis kan nomor SK bakal berubah nih. Nanti SK nomor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan nama dosen. Maka kita insert. Jadi ini untuk mengelakkan kesalahan. Jadi nanti di atas SK-nya nomor 1, di bawah SK-nya nomor 2. Nah, jadi kok nggak matching nih, jadi nggak mungkin kita ubah satu-satu. Nah, jadi gampangnya adalah kita masukkan sini nomor SK. Nah, insert merge field, kemudian kita tambahkan nomor SK. Nah, apalagi yang perlu kita ganti di sini? Kita baca dulu. Oh, di sini ada nama dosen. Oke, kita pilih nama dosennya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi baik-baik di sini. Jadi di sini kita pilih mana ya nama dosennya. Jadi ini kita rapikan sedikit. Nah, oh di sini ada nomor SK lagi. Jadi biar dia seragam, sekali klik maka kita dapat melihat. Nah, ini masuk nomor SK. Kemudian, nah di sini ada nama dosen lagi. Masukkan nama dosen. Kemudian, nah ini ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah kita masukkan. Oh, mata kuliah pertama. Nomor 1. Oke, kode mata kuliah pertama ini. Kemudian mata kuliah, nama mata kuliahnya yang pertama kita masukkan, SKS-nya kita masukkan juga. Dari deretan ini keterangan kita ambil yang keterangan pertama juga. Nah, kemudian untuk yang mata kuliah kedua sama.
Jadi kita buat beratur kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah kedua, kemudian SKS-nya yang kedua, kemudian keterangannya yang kedua juga. Nah, jadi kita beratur bikinnya. Jadi mana yang kita bisa isi, ya kita isi. Nah, oke. Kode mata kuliah ketiga, nama mata kuliah ketiga, SKS yang ketiga. Nah, afwan, tadi salah, belum diubah namanya. Kemudian keterangan yang ketiga. Oke. Kemudian sama. Pokoknya kita bikin sesuai, karena nanti dia bakal ngikutin Excel yang ada tadi, yang sudah kita bikin tadi. Nah, nama mata kuliah keempat, SKS yang keempat, yang terakhir. Oh, ini salah nih. Kemudian baru keterangan yang keempat. Nah, tadi mungkin karena saya copy paste, akhirnya namanya masih sama, cuman isinya saya lupa ngubah judulnya. Jadi kalau di Excel ini yang diikuti. Nah, yang pertama ini Excel ini yang diikuti adalah ini. Jadi tadi ada kesalahan, sebenarnya ini seharusnya kode SKS ketiga. Jadi karena tadi tidak dimasukkan, maka dia SKS saja. Nah, dia korelasinya kepada kepada Excel tersebut. Jadi kita nggak boleh salah-salah sebenarnya, untuk biar nggak membingungkan kita sendiri. Nah, kemudian di sini jumlah SKS kita ambil yang jumlah SKS, total SKS. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawah, apalagi yang perlu dirubah nih. Oh, di sini ada nomor SK. Oke, kembali lagi seperti tadi, nomor SK-nya, supaya nggak ini 3 lembar nih, 3 lembar. Nanti di atas kode nomor SK-nya 1, di bawah 3. Nah, karena saking banyaknya yang dikerjakan, tertinggal ya. Maka ini akan memudahkan kita nantinya. Nah, kemudian nama dosen kita ubah, kemudian SKS, ambil total SKS-nya. Nah, kemudian hari. Nah, ini sama kita kerjakan. Mana hari? Hari pertama, hari 1. Oh ya, ini dia jam yang pertama. Jam yang pertama mana dia? Oke. Nama mata kuliah yang pertama, ruang kelas yang pertama, kemudian keterangan yang pertama juga sama. Nah, jadi ini bisa saya tunjukkan hasilnya. Ini memang karena belum, kalau yang seperti ini berarti dia sudah ada merge-nya. Jadi dapat kita sesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia mata kuliahnya ada 4, ya kita 4-4-nya kita tambah kolom kah, atau kita delete. Nah, misalnya dia ada 4, ya kita tambahkan. Kalau dia misalnya ada 5, kita tambahkan. Tapi kalau tidak ada, ya kita delete aja. Yang jelas nanti akan korelasinya adalah kita ini yang sudah kita gabungkan. Nah, ini dapat saya contohkan. Misalnya ini udah data udah masuk nih, tinggal kita preview. Nah, seperti ini. Jadi di atas juga sama. Wah, ini udah sama semua nih. Nah, coba kita kedua, langsung berubah karena sesuai data. SK-nya pun udah berubah 02. Nah, sama semua, ikut dia akan mengikuti kepada data yang kita miliki. Nah, 3. Oke, yang keempat berubah lagi kepada Dr. Ade. Nah, data keempat berubah lagi kepada Bu Kardina. Jadi di sini sama semua. Jadi dia tidak akan berubah. Jadi kita tinggal kita simpan lagi nanti, maka akan memudahkan kawan-kawan. Yang jelas ini harus fix. Inti dari mail merge adalah Excel-nya harus, datanya harus kita simpan baik-baik. Karena kalau enggak nanti ya dia udah merging loh, kok ini hasilnya berbeda. Tapi kalau kita rubah di sini, dia akan berpengaruh kepada Word tersebut. Jadi memang intinya adalah Excel tersebut.